Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Pada saat yang sama, Fang Cheng, Paviliun Wanbao. Paviliun ini adalah bangunan tingkat tinggi dari artefak pintu suci, dan merupakan satu-satunya toko yang menjual semua jenis senjata ajaib. Sinar cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi jubah ungu, Tan Yun, dan memasuki Paviliun Wanbao. Ah, ternyata Tan Sengzi. Ups. Di lobi di lantai pertama, pelayan Paviliun Wanbao tiba-tiba bangkit dari kursi goyang dan berjalan ke arah Tan Yun dengan antusias. Saya di sini untuk bekerja. Nama saya Wan Dasan. Yang dibeli Tan Sengzi adalah diskon 20%. Petik 2. Tan Yun tercengang, bukankah dia musuh nadinya? Mengapa kamu begitu memuji dirimu sendiri? Tan Yun mengerutkan kening, berharap pihak lain berani melanggar yin dan yang, dan dia tidak akan pernah tanpa ampun. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin membeli jubah yang luar biasa, apakah Anda memilikinya di sini? Petik 2. Perangkat tertinggi ekstrim. Wan Dasan tercengang, lalu tersenyum dan berkata, Tan Sengzi, jubah perangkat tertinggi tidak ada, tetapi ada jubah putih perangkat tertinggi, bisakah Anda? Petik 2. Kelas atas baik-baik saja. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, Tan Sengzi, saat ini kami memiliki tipe defensif dan ofensif di sini. Adapun tipe ofensif dan defensif, kami tidak memiliki dua tipe untuk saat ini. Wan Dasan mengangguk dan membungkuk, kamu mau yang mana? Itu pertahanan. Tan Yun bertanya, berapa banyak batu roh? 2 juta batu roh bermutu tinggi, memberimu diskon 20%, tetapi hanya menagihmu 1,6 juta. Tunggu sebentar dan aku akan mengambilnya. Setelah Wan Dasan menjawab, dia berjalan ke lantai 2 seperti terbang. Tan Yun menatap lobi. Sebuah tablet giok diukir dengan karakter, senjata ajaib paviliun ini, tidak ada diskon. Dia mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, Wan Dasan mendatangi Tan Yun dengan jubah putih di tangannya. Sekilas Tan Yun bisa melihat bahwa jubah itu memang senjata kelas atas. Deken, saya sangat ingin tahu. Paviliun Anda dengan jelas menandai harga tanpa diskon. Mengapa Anda memberi saya diskon 20%? Tanya Tan Yun. Wan Dasan tercengang, Tan Sengzi, kamu tidak tahu. Beginilah keadaannya. Sejak kamu berada di Platform of Destruction 4,5 tahun yang lalu, setelah kamu membunuh ribuan lawan dengan kekuatanmu sendiri, ketua kapal dipesan, Anda adalah tamu VIP saya. Petik 2. Semua toko dibuka di Fangcheng Songqimai, kamu juga akan mendapatkan diskon 20%. Tan Yunjian mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, ini bukan keledai botak tua, apakah akan begitu baik? Atau apakah nenek moyang seram Simai memikirkan saya? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Wan Dasan berkata dengan santai, Tan Sengzi. Aneh untuk mengatakan bahwa sekarang tidak hanya semua toko di Kimai kami hanya menawarkan diskon 20% untuk Anda, tetapi juga toko-toko di Danmai, Fumai, dan Jinmai. Kamu mendapatkan diskon 20%. Masalah ini menyebar 4 tahun lalu. Mendengar ini, mata Tan Yun berkilat penuh pengertian, dan hatinya mencibir, pintu suci kepala Danmai Sun Yangchun, kepala Kimai Xie Juechen, kepala Fumai Zudao Sheng, dan kepala formasi Feng Qingcheng, kehilangan begitu banyak semangat untukku. Sekarang dia ingin mengambil inisiatif untuk berteman dengan saya, mungkin ini bukan niat mereka. Sangat mungkin bahwa bakat dan kemampuan saya untuk melompati tantangan telah membuat leluhur mata-mata di atas mereka tertarik. Petik 2. Apakah Anda ingin menarik saya ke kamp mereka, atau Anda ingin mengintip rahasia saya? Setelah mencibir di dalam hatinya, Tan Yun membayar Lingxi, mengambil jubah putih dan memasuki kesepakatan. Setelah perubahan, dia pergi dengan pemandangan Gunung Wanda yang menawan, dan terbang keluar dari Fangcheng di langit, menuju timur. Tanah suci terbang menjauh. Sekarang dia memiliki jubah putih yang mulia, Tan Yun tidak akan mengkhawatirkannya. Setelah membuka garis keturunan Hongmeng, setelah menggunakan tubuh Hongmeng, pakaiannya akan retak. Ketika Tan Yun berada 100 mil jauhnya dari gerbang pelayanan jasa, seekor liying hijau terbang menuju Tan Yun dengan suara pura-pura marah yang indah. Tan Yun, kata-katamu tidak berarti. Petik 2. Segera, Zhongli Yuxin dengan rok panjang hijau melayang di depan Tan Yun, matanya yang indah sama seperti ketika Tan Yun pertama kali bertemu, penuh kepolosan. Kakak senior Zhongli, mengapa kamu ada di sini?
Tan Yun terkejut. Kamu sangat malu untuk mengatakannya. Zhong Liuxin mencibir mulut ceri kecilnya. Awalnya Anda memberitahu mereka bahwa Anda akan kembali dalam setahun. Apa yang terjadi? Mereka menunggu Anda selama 3,5 tahun. Tan Yun menyentakkan sudut mulutnya dengan tiba-tiba, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya tertunda di tengah-tengah sesuatu. Tapi, Anda tidak akan benar-benar menunggu saya selama lebih dari 3 tahun, kan? Tentu saja, Zhong Liuxin berkata dengan mata jernih, dengan sungguh-sungguh, 4 tahun yang lalu, saya berkata saya akan menemukan Anda dalam setahun, maka saya harus menepati janji saya, lalu prinsip saya. Petik 2. Juga, butuh waktu lama bagimu untuk kembali, membuatku khawatir, hehe, tapi sekarang setelah kamu kembali, aku lega. Mendengar ini, Tan Yun merasa sangat menyukai Zhong Liuxin, terima kasih, kakak senior atas perhatian Anda, dan selamat kepada kakak senior karena dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci. Petik 2. Itu benar, pada saat ini, Zhong Liuxin menyembunyikan alam ke alam jiwa suci tingkat pertama. Zhong Liuxin Yingying tersenyum dan berkata, kakak perempuan, selamat juga. Saya belum melihat Anda selama lebih dari 4 tahun. Saya juga telah dipromosikan dari tahap keempat alam jiwa ilahi ke tahap pertama jiwa suci. Dunia, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya baru saja dipromosikan begitu cepat setelah mengalami petualangan. Zhong Liuxin berkata sedikit, oke, kamu kembali. Kamu belum memulihkan sederet prestasi dalam beberapa tahun, diperkirakan junior dan saudarimu khawatir sampai mati. Petik 2. Kakak senior, mengapa kamu tidak duduk di barisan jasaku? Tan Yun diundang. Oh tidak. Zhong Liuxin berkata sambil tersenyum, saya lega melihat Anda kembali dengan selamat. Anda harus sibuk dengan Anda terlebih dahulu, dan ketika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat mengunjungi saya lagi di Kimai. Mendengar ini, Tan Yun sedikit tersentuh. Dia tidak berharap gadis ini menunggu lebih dari 3 tahun, tetapi khawatir tentang keselamatannya. Terima kasih, kakak senior atas perhatianmu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, oke, ketika aku punya waktu luang, aku akan mengunjungimu. Petik 2. Ya, anak kecil pertama Zhong Liuxin, seolah memikirkan sesuatu, berkata dengan ekspresi khawatir, saudara muda Tan, setahun kemudian, itu akan menjadi murid inti dari 10 meridian. Pada saat itu, Anda tidak boleh berpartisipasi karena Anda ingin terlalu banyak orang telah membunuhmu. Taib, Tan Yun bingung, saudari Lao, tolong beritahu saya. Petik 2. Kakak senior Tan, jangan seteguk kakak perempuan, aku bukan hanya penyelamatmu, kami juga teman. Zhong Liuxin tersenyum manis, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tan Yun. Kamu bisa memanggilku Yuxin. Ini tidak akan terjadi. Kelihatannya berkarat. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yuxin, bisakah kamu memberitahuku apa perbandingan besarnya? Petik 2. Ya, Zhong Liuxin mengangguk dan menjelaskan, di gerbang suci 10 Vena kami, selain tambang spiritual tetap yang dialokasikan oleh penguasa, ada 100 tambang spiritual kelas atas dan 300 tambang spiritual kelas tinggi, yang memasok 10 gerbang suci teratas. Titik. Kepala Manajemen. 400 tambang roh ini dialokasikan untuk kepemilikan selama 60 tahun berdasarkan hasil rasio besar 10 Vena. Setelah Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dia berkata dengan santai, Yuxin, apakah ada hadiah lain selain tambang roh? Petik 2. Ya, mata Zhong Liuxin dengan bersemangat berkata, ada banyak hadiah. Tapi hadiah ini hanya terkait dengan 10 murid Simai teratas dalam hal kekuatan. Petik 2. Pertama-tama, 10 murid inti teratas tidak hanya dapat diberi hadiah senjata api dan sihir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba menaklukkan artefak. Petik 2. Artefak apa? Tanya Tan Yun. Jari-jari ramping Zhong Liuxin, mengutak-atik seutas sutra biru, berkata, tentu saja itu adalah pedang ilahi yang dibawa kembali oleh Patriark Guru di tanah abadi puluhan ribu tahun yang lalu. Petik 2. Zhong Liuxin mengangkat alisnya, namun, roh wanita di Excalibur dikatakan keras kepala. Selama bertahun-tahun, murid inti yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mendekati Excalibur. Petik 2. Juga, saya mendengar bahwa kakek Grande tidak bisa menaklukkan roh pedang sihir saat itu. Meskipun kakek-kakek mendapatkan pedang itu, dia tidak bisa menggunakannya. Petik 2. Jadi nanti, Patriark menyiapkan hadiah.
Jika ada murid yang bisa menaklukkan roh senjata, dia bisa menggunakan pedang ilahi selamanya, dan dia bisa mencapai langit dalam satu langkah, dan dia akan langsung disebut sebagai Tuan Muda. Tanda seru petik 2. Tentu saja, setelah menjadi Master Sekte, Anda masih harus melalui penilaian dan menentukan bahwa Master Sekte Muda memiliki kualitas dan strategi Master Sekte dalam hal manajemen sebelum Anda dapat resmi menjadi Master Sekte. Petik 2. Hanya saja selama puluhan ribu tahun, tidak ada murid inti, anak suci, atau wanita suci yang mampu mendekati pedang suci, jadi kesulitan hadiah ini hampir sama dengan mencoba memetik bintang di langit. Petik 2. Juga, ketika Patriark masih hidup, melihat bahwa tidak ada salah satu murid inti dari Sekte Suci yang dapat dikenali oleh Excalibur, tidak ada penguasa muda yang lahir, yang menyebabkan lahirnya Patriark, dan baru setelah itu kamu setuju untuk membiarkan Jiumai tingkat tinggi dan penguasa berdiskusi bersama. Beberapa murid yang luar biasa dikanonisasi sebagai putra suci dan wanita suci untuk memperjuangkan posisi Tuan Muda. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, tapi dia sangat bersemangat. Dia hampir bisa yakin bahwa pedang suci ini adalah pedang suci di mana-mana yang dicuri Patriark dari jurang dewa yang terkubur. Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan besar. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan mengambil kembali Excalibur Hongmeng dalam setahun. Yusin, apakah kamu baru saja mengatakan peringkat berapa hadiah api? Tan Yun melihat ke depan. Ada peringkat tinggi, ada peringkat teratas, dan bahkan peringkat rendah. Zhong Liuxin menanggapi dengan kata-kata yang meyakinkan. Oke, bagus. Tan Yun emosional, Yuxin, terima kasih telah memberi tahu saya. Mengenai apakah akan berpartisipasi, saya akan mempertimbangkannya dengan cermat. Petik 2. Di tahun depan, saya akan mundur, dan kita akan melihat Anda dalam setahun. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan Zhong Liuxin pergi. Kemudian, Tan Yun kembali ke alam suci berjasa, dan butuh setengah jam untuk muncul di atas dojo berjasa. Tan Yun menunduk, matanya menunjukkan pemikiran yang mendalam. Di hadapannya, Sen Subing, yang sudah berada di kesempurnaan agung di alam jiwa suci, berdiri tegak di platform berjasa No. 1, mengatakan sesuatu kepada lebih dari 5.000 murid berjasa di dojo. Di sampingnya, Sen Suzhen, dengan alam jiwa dan nadi ganda, berdiri dingin dan beku. Di bawah panggung tinggi, Tuoba Yingying, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Nangong Ruksue berdiri di depan 6 barisan murid. Tan Yun melihat sekilas bahwa Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu sudah menjadi 5 lapisan alam jiwa suci. Nangong Ruksue Sein Sol Rilem Quadruple. Dan Tuoba Yingying layak menjadi reinkarnasi dari dewa-dewa surgawi, dan sekarang telah mencapai tingkat ke-7 dari alam jiwa suci yang menakutkan. Ketika Sen Subing melihat seseorang mengintip di langit, niat membunuh muncul di matanya. Siapa? Sen Subing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan suara dingin itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan ada kilasan rindu di matanya yang indah. Saudara ipar, Sue Zian membuka matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali. Awalnya, kami mengatakan kami telah pergi selama 1 tahun. Sudah lebih dari 4 tahun. Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao menatap Tan Yun, dengan cinta yang dalam di mata mereka. Sekarang melihat Tan Yun kembali dengan selamat, mereka merasa lega. Aku sedang mundur di tengah jalan. Aku baru saja dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, jadi aku bergegas kembali. Tan Yun tersenyum cerah dan berubah menjadi bayangan, muncul di depan para murid, menatap Mu Meng dan beberapa wanita, aku punya sesuatu untuk dikatakan nanti. Kata San. Ya, para wanita itu mengangguk. Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah Sen Subing, murid telah melihat kepala suku. Yah, tidak apa-apa untuk kembali. Sen Subing bercanda, menatap lebih dari 5.000 murid dan berkata, pada jam besok, gulungan ruang waktu akan dibuka sepenuhnya. Pada saat itu, biarkan semua orang memasuki latihan. Petik 2. Mendengar ini, para murid sangat bersemangat. Tan Yun, Mengki, dan Huang Fuyu tetap tinggal, dan yang lainnya pergi. Sen Subing berkata, lebih dari 5.000 murid tidak segera pergi, tetapi menyembah Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, saudara. Petik 2. Tan Yun menemukan bahwa hampir 5.000 dari mereka milik tingkat pertama dari alam jiwa ilahi.
Dia tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa murid-murid ini dipromosikan ke sekte suci dari garis perbuatan baik dari gerbang abadi selama ketidakhadirannya dari sekte tersebut. Kamu saudara dan saudari, tidak harus sopan. Tan Yun Chao. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan berkata, setelah Anda memasuki senjata ajaib ruang dan waktu besok, Anda harus berlatih keras dan jangan biarkan harapan kepala suku dikecewakan. Petik 2. Aku akan mengingat ajaran kakak laki-laki. Suara orang-orang memekakkan telinga. Melihat Tan Yun, rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Itu karena Sen Subing baru saja memberitahu mereka bahwa Tan Yun berada di platform kehancuran lebih dari 4 tahun yang lalu, melawan ribuan musuh dengan darah, dan akhirnya memenangkan batu roh. Selain itu, semua murid dapat memasuki senjata ajaib ruang dan waktu untuk berlatih, dan semuanya adalah batu spiritual terbaik yang disediakan oleh Tan Yun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tan Yun sekarang tidak hanya sangat bergengsi di garis layanan berjasa Sengmen, tetapi juga di garis layanan berjasa Xianmen dan Neimen. Karena Tan Yun memberi Sen Subing 200 miliar batu spiritual yang luar biasa, Sen Subing mengalokasikan 50 miliar untuk Xianmen, dan 30 miliar untuk sekte dalam. Sekarang, seluruh pintu dalam, Xianmen, dan murid-murid berjasa Sengmen semuanya mengetahui bahwa saya dapat berlatih dengan ketenangan pikiran, semuanya dianugerahkan oleh Tan Yun. Selanjutnya, lebih dari 5.000 murid pergi satu demi satu. Hanya Sister Sen Subing, Mo Menga, Tan Yun, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Tuo Bai Yingying, dan Huang Fuyu yang tetap tinggal di dojo. Tan Yun, apakah obatnya sudah dikirim ke Yukin? Sen Subing bertanya. Terkirim. Tan Yun mengepalkan tinjunya, menunjukkan niat membunuh, hanya saja ada kecelakaan di tengah jalan. Tuan Suci Nangong telah berbicara dengan Ruyan Wuji. Tanpa meminta pendapat Yukin, dia mengambil Yukin dan pernikahan Ruyan Chen sudah diatur. Apa? Mata Sen Subing dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak terakhir kali, dia mengikuti Tan Yun pulang dan mengetahui masa lalu Yukin dan Tan Yun, dia bersimpati dan marah. Tidak bisa diterima. Tuan Suci Nangong, mengapa Anda memperlakukan Sister Yukin seperti ini? Petik 2. Itu benar. Suster Yukin adalah saudara iparku. Sama seperti orang tercela dan tak tahu malu Ruyan Chen, dia ingin terlibat dengan Suster Yukin. Petik 2. Petik 2. Mo Mengyao, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuo Bai Yingying memerah karena marah. Mengca, jangan khawatir, masih ada 54 tahun sebelum tanggal pernikahan. Pada saat itu akan menjadi kematian Ruyan Chen. Mata Tan Yun dingin. Iya, Tuo Bai Yingying bergema, kami sekarang memiliki batu roh yang cukup untuk mundur. Saat itu, kami tidak akan takut pada siapapun. Kemudian, setelah Tan Yun dan para wanita mengobrol sebentar, Sen Subing menatap Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Yun, 1 tahun kemudian, dia akan menjadi murid inti dari 10 Meridian, dan hari kompetisi besar. Setiap 60 tahun. Adapun hadiah spesifik dari kompetisi besar, saya sudah memberitahu para murid sebelum Anda kembali, dan saya akan memberitahu Anda lagi sekarang. Petik 2. Ketua, muridnya sudah belajar dari orang lain. Tan Yun dengan hormat berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membicarakan hal penting lainnya. Sen Subing memandang Tan Yun, Mo Menggu, dan Huang Fuyu dengan harapan, setelah 10 tahun, putra bijak dan bijak dari 10 pembuluh darah akan bersaing untuk memperebutkan Tuan Muda berakhir. Petik 2. Masing-masing master tertinggi klan saya biasanya memerintah selama 3.000 tahun. Jika tidak ada kontribusi yang signifikan selama 3.000 tahun, dia akan digulingkan. Petik 2. Sejak penguasa saat ini menjabat selama 3.000 tahun, meskipun penurunan Huang Fu Shengzong telah melambat, itu belum mampu membalikkan situasi yang mengkhawatirkan. Petik 2. Jadi, baru kemarin, Jiumai Old Antik bersekongkol untuk mengadakan pertempuran Tuan Muda 10 tahun kemudian untuk memaksa Tuan itu turun tahta. Petik 2. Setelah penguasa muda lahir, para leluhur akan dikultivasikan oleh berbagai pembuluh darah untuk secara terbuka mengevaluasi berbagai kemampuan penguasa muda. Petik 2. Setelah penilaian lulus, Tuan Sekte Muda dapat langsung menjadi Tuan Sekte berikutnya, dan Tuan Sekte saat ini akan turun tahta. Saat dia berkata, air mata muncul di mata Sen Subing. Master Sekte telah membayar terlalu banyak untuk Sekte tersebut selama 3.000 tahun.
Petik 2. Sekarang sekte dan ribuan sekte di area tengah pegunungan Tianpu telah bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan, melihat Huang Fu Shengzong, raksasa yang telah tidur untuk waktu yang lama, secara bertahap akan bangun. Titik. Tapi Jiumai Old antik sialan itu bersatu dan tidak ingin memberikan kesempatan kepada penguasa untuk dipilih kembali. Mendengar ini, Tan Yun merasa sedikit sedih. Dan Huang Fuyu sudah menangis, karena tidak ada yang tahu bagaimana dia menghabiskan masa kecilnya. Dari usia muda hingga datantai, Xuanzong berlari untuk tujuan besar kebangkitan Zongmen, dan menghabiskan sangat sedikit waktu bersamanya. Dia selalu tahu bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat dan ayah dengan cita-cita. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika ibunya sakit kritis, ayahnya masih sibuk, berurusan dengan mata-mata nenek moyang semua pembuluh darah. Dia sangat ingin ayahnya menemani ibunya, tetapi ibunya menyembunyikan kondisinya agar ayahnya tidak khawatir dan mengganggu. Sampai kematian ibunya, sang ayah masih dalam kegelapan. Ia tidak akan pernah lupa bahwa ketika ayahnya menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya, sang ayah memandangi tubuh ibunya yang dingin, menangis putus asa dan memilukan. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintai ibunya, dan dia tahu lebih baik bahwa untuk tujuan besar kebangkitan Zongmen, ayahnya bukanlah seorang ayah yang memenuhi syarat, apalagi seorang suami yang memenuhi syarat. Ayahnya muncul di benaknya. Untuk semua yang telah dia berikan kepada sekte, Huang Fuyu memikirkan situasi mengkhawatirkan ayahnya, dan hatinya seperti pisau. Dia dianiaya. Dia dianiaya karena ibunya yang sudah meninggal. Dia dianiaya karena ayahnya. Dia tahu bahwa jika ayahnya tidak berurusan dengan leluhur Jiumai secara diam-diam, jika tidak, sekarang Huang Fu Shengzong telah mengubah nama dan nama keluarganya. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang baik terdengar dari benaknya. Xianer tidak menangis, ayah telah melakukan yang terbaik, dan ayah tidak menyesal. Meskipun ayah akan turun tahta, bukankah dia masih memiliki kebaikan? Menantu Tan, ayah percaya bahwa Tan Yun akan mengambil mimpi ayahnya untuk memimpin Huang Fu Shengzong menuju kejayaan, melampaui masa lalu, dan membuat Huang Fu Shengzong terkenal. Petik 2. Pada saat ini, di lautan awan yang luas di atas dojo yang berjasa, setelah Tantai Xuanzong melewati suara itu, dia menghela nafas, dengan nada enggan, kepahitan, dan ketidakberdayaan. Matanya berangsur-angsur memerah, dan segera, setetes air mata jatuh ke lautan awan, bergumam pada dirinya sendiri, untuk sekte, untuk pernyataan penyembahan sekte Kaisar Huang Fu 4000 tahun yang lalu, saya telah mengambil tanggung jawab memperkuat Kaisar Huang Fu yang bijak sebagai tanggung jawabku sendiri. Terlalu banyak, saya telah kehilangan terlalu banyak, tetapi saya tidak menyesalinya. Dia menutup matanya, dan setelah lama terdiam, membuka matanya dan menghilang dari udara tipis di lautan awan. Saat berikutnya, dia muncul di meritokrasi dan berdiri di depan Tan Yun. Bawahan dan murid telah melihat tuannya. Sen Subing, Tan Yun dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Hentikan hadiahnya. Setelah Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk berdiri, dengan lambaian tangan kanannya, dia membuat penghalang kedap suara yang menyelimuti semua orang. Subing, biarkan Master Sekte ini membicarakan hal berikutnya. Tantai Xuanzong selesai berbicara, menatap Tan Yun dengan penuh harap, rasio 10 denyut nadi dalam setahun tidak penting. Petik 2. Yang penting adalah pertempuran untuk penguasa muda 10 tahun kemudian. Tan Yun, ingatlah bahwa di antara lebih dari 100 anak-anak suci dan orang-orang kudus di 10 Vena, penguasa ini hanya mempercayai Anda dan Yuer dan Mengki. Orang-orang kudus lainnya dan orang-orang kudus perempuan, berapa banyak mata-mata yang ada, raja ini tidak tahu. Di antara kalian bertiga, raja ini hanya percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua orang suci, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan para leluhur. Petik 2. Setelah berbicara, Tantai Xuanzong membuat gerakan yang membuat Tan Yun terkejut. Namun, Tan Yun membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, berjanjilah padaku, aku akan berlatih keras dalam 10 tahun, dan mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu untuk menjadi penguasa dalam 10 tahun. Petik 2. Putra suci dan orang suci yang diasuh oleh mata-mata tidak dapat dibiarkan duduk di atas tuan, jika tidak, Huang Fu Shengzong tidak akan lagi menjadi Huang Fu Shengzong. Petik 2. Master Sekte, bangunlah dengan cepat, kamu adalah murid Zesa. Tan Yun buru-buru membungkuk, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, ada murid, tidak ada yang harus mencoba mengambil posisi tuan muda sekte. Petik 2. Iya,
Dengan kata-katamu, Master Sekte ini lega. Tantai Xuanzong akhirnya menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Master Sekte, muridnya ingin menanyakan sesuatu padamu. Tan Yun berpikir sambil berpikir. Tapi itu tidak masalah. Master Sekte, 1 tahun dari kompetisi 10 murid inti Meridian, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Excalibur jika kamu berada di 10 besar dalam peringkat pribadimu? Tan Yun dengan hormat berkata, jika Anda mendapatkan persetujuan dari Excalibur, apakah Anda akan memiliki Excalibur dan menjadi tuan muda? Betul sekali. Tantai Xuanzong merasa tercengang dan menasihati, Tan Yun, 1 tahun kemudian, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi 10 Meridian. Jika kamu berpartisipasi, akan ada banyak 9 lapisan alam jiwa suci, dan bahkan murid inti, putra, dan putri Dzogchen yang ingin membunuhmu. Hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah mundur selama 10 tahun, dan menyerang penguasa berikutnya dalam 10 tahun. Petik 2. Adapun pedang suci, ini adalah objek suci yang diperoleh oleh leluhur dari jurang para dewa yang terkubur di tanah abadi. Roh di dalam, bahkan leluhur-leluhur, tidak dapat ditundukkan dan hanya dapat ditekan. Kalian para suci, orang suci, murid inti, tidak mungkin mendapatkan persetujuan dari roh pedang magis. Dikatakan bahwa kamu bisa menjadi tuan muda sekte jika kamu dikenali, tetapi itu jelek. Jika kamu ingin diakui oleh roh, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas pengingat raja. Para murid mengingat ajaran raja. Ya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, oke, sekte ini terutama akan berurusan dengan hal-hal lain, jadi tolong gunakan waktu untuk mundur. Petik 2. Setelah itu, Tantai Xuanzong memandang Sen Subing dan berkata dengan ramah, Subing, 10 pulsa akan dibandingkan dalam setahun, jadi jangan berpartisipasi dalam yang berjasa. Petik 2. Bawahan mengerti. Sen Subing berkata dengan hormat, Master Sekte berjalan perlahan. Tantai Xuanzong baru saja berbalik, melihat kembali ke Sen Subing, tersenyum dan berkata, di masa depan, ketika tidak ada orang luar, Anda tidak perlu memanggil Tuan, Anda harus memanggil Paman. Petik 2. Keponakanku mendengarkan pamanku. Sen Subing tersenyum manis, Paman berjalan perlahan. Paman. Ketika Huang Fuyu diam-diam berpikir, suara Tantai Xuanzong terdengar dari benaknya. Ayah Subing dan Suzen adalah pamanmu Sen Tianqi. Petik 2. Mendengar itu, ketika mata Huang Fuyu tercerahkan, Tantai Xuanzong telah menghilang. Tan Yun tampak tegas, dan diam-diam berkata, saya akan mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng saya dalam setahun. Adapun murid inti saya, putra suci, wanita suci, saya tidak keberatan mengirim Anda ke jalan. Pada saat ini, Sen Subing memandang Tan Yun dan tersenyum ringan, selama kehadiranmu dalam beberapa tahun terakhir, Mengki dan yang lainnya selalu dalam ketakutan. Ketika kamu kembali sekarang, temani mereka bersama mereka. Ingatlah untuk datang ke dojo yang berjasa untuk retret besok. Kemudian, setelah Tan Yun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, mereka terbang menuju lembah abadi No. 1. Setelah kembali ke lembah peri No. 1, Mumeng mengatakan bahwa dia memberi Tan Yun kejutan. Ketika Tan Yun penasaran, Tan Yun berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. Ini adalah orang-orang yang telah berbagi masalah dengan Tan Yun beberapa kali. Mereka adalah Huang Futing Feng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Gongsun Ruoxi, Tian Xiang, Zuru Olin, dan Tukau Jun Luren. Ranah 10 orang berkisar dari tahap pertama hingga ketiga dari alam jiwa ilahi. Tan Yun sangat senang dan memeluk 10 orang satu demi satu, dan kemudian mengetahui bahwa dalam 4 tahun sejak dia meninggalkan sekte, 10 orang telah memuja aliran sekte masing-masing. Kamu bicara dulu, aku akan pergi ke tetua kedua untuk mendapatkan anggur roh. Mumeng tersenyum, lalu terbang menjauh dari lembah peri dan pergi ke Sen Qingqiu untuk mengambil anggur. Saat itu larut malam, dan lebih dari selusin orang di Tan Yun mengobrol dan bersenang-senang. Selama periode tersebut, Mu Mengki memberikan tas binatang berisi naga emas dan singa kepada Tan Yun. Beritahu Tan Yun bahwa naga emas dan singa sekarang berada dalam periode kesusahan tingkat 4. Tan Yun cukup senang. Setelah itu, Tan Yun memberitahu 10 orang bahwa di masa depan, mereka akan tetap berada di garis kebajikan, dan tinggal dalam retret jangka panjang dalam senjata ajaib ruang dan waktu.
10 orang langsung setuju. Setelah minum, Tan Yun